Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan praktikum mengenai GLP 1, GLP 2, dan wujud zat dan reaksi kimia. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas praktikum kimia farmasi dasar dan untuk memberikan informasi kepada siapapun yang menontonnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika Clara Santi dari kelas A dengan NIM belakang 002. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risti Ananda dengan NIM belakang 001. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marcelo Orfandrika dengan NIM akhir 003. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Mutia Oktaviani dengan NIM akhir 004. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Aprilia dengan NIM akhir 005. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Clara Santi dengan 3 NIM belakang 002 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resume GLP 1. Good Laboratory Practice, GLP atau praktek laboratorium yang baik adalah suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai dengan standar nasional atau internasional, serta memenuhi keselamatan dan kesehatan. Laboratorium kimia adalah suatu ruangan pengujian zat-zat kimia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Alat-alat pelindung diri yang dapat digunakan ketika kita bekerja di laboratorium kimia adalah jas laboratorium, masker, kacamata keselamatan, headcap, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Ada beberapa contoh simbol bahan kimia berbahaya, seperti eksplosif atau mudah meledak, oxidizing atau pengoksidasi, extremely flammable atau mudah terbakar, corrosive, dangerous for environment atau bahan berbahaya bagi lingkungan, harmful, iritan, dan sebagainya. NPFA mengklasifikasikan bahan kimia menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kesehatan atau health hazard yang berwarna biru, lalu yang kedua ada mudah terbakar atau fire hazard yang berwarna merah, lalu yang ketiga ada reaktivitas atau reactivity yang berwarna kuning, dan yang terakhir ada special hazard yang berwarna putih. Perkenalkan, nama saya Marcelo Orfandrika dengan NIM akhir 003. Saya Najwa Aprilia dengan NIM akhir 005. Di sini kami berdua akan mempresentasikan terkait resume praktikum dari GLP 2. Untuk mencapai GLP yang terbaik, diperlukan SOP atau yang biasa disebut dengan Standard Operation Procedure. Beberapa SOP yang harus diterapkan dalam bekerja di laboratorium farmasi adalah yang pertama, penimbangan atau pengukuran berat. Berikut jenis timbangan dengan tingkat ketelitiannya. Yang kedua, pengukuran volume. Yang ketiga, proses pencampuran dan pelarutan. Keempat, proses reaksi senyawa kimia. Yang kelima, pencatatan dan pengukuran. Yang keenam, evaluasi atau analisis terhadap semua kinerja. Dan yang ketujuh, ada data hasil pengukuran. Standar GLP yang lain adalah standar pemipetan volume. Beberapa alat laboratorium yang digunakan untuk pengukuran volume adalah yang pertama, tabu ukur dengan ukuran 1-2000 ml. Yang kedua, pipet volume dengan ukuran 0,5 sampai 100 ml. Yang ketiga, pipet ukur dengan ukuran skala 1, 5, dan 10 ml. Yang keempat, pipet mikro dengan ukuran 1 sampai 1000 mikroliter. Yang kelima, buret dengan ukuran 25 dan 50 ml. Ada meniskus. Meniskus adalah lekukan pada permukaan atau batas yang dipakai untuk mengukur suatu larutan yang diikat dengan permukaan wadah atau benda lain yang disebabkan oleh tegangan permukaan. Meniskus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu meniskus atas yang dipakai untuk pengukuran larutan yang memiliki sifat pekat atau tidak transparan, dan meniskus bawah yaitu yang dipakai untuk pengukuran larutan yang memiliki sifat tidak pekat atau transparan. Yang kedua ada pemeriksaan organoleptik, yaitu cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Yang ketiga ada pelarut. Pelarut adalah cairan yaitu yang mampu melarutkan zat lain yang umumnya berbentuk padatan tanpa mengalami perubahan kimia. Yang keempat ada larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut yang sifatnya homogen. Ada juga timbangan tepat. Timbangan tepat adalah timbangan menggunakan timbangan digital dengan 4 angka di belakang koma timbangan sesuai dari yang diperintahkan.
Yang kedua ada timbangan seksama. Timbangan seksama adalah deviasi penimbangan tidak boleh lebih dari 0,1% dari jumlah yang ditimbang. Misalnya dengan pernyataan timbangan sesama 500 mg berarti batas kesalahan penimbangan tidak boleh lebih dari 0,5 mg. Yang ketiga, bobot tetap. Berat pada penimbangan setelah zat dikeringkan selama 1 jam tidak berbeda lebih dari 0,5 mg dari berat pada penimbangan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks yaitu kesalahan yang timbul apabila waktu membaca skala. Izin memperkenalkan diri, saya Diva Mutia Oktaviani dengan NIM akhir 004. Dan saya Risi Ananda Yezainal dengan NIM akhir 001. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resum dari materi wujud zat dan reaksi kimia. Singkat, senyawa yang berupa zat padat dapat dilihat dan dirasakan dengan struktur yang keras atau semi keras, seperti contohnya tablet obat, gula, besi, dan lain-lain. Zat cair memiliki struktur yang lebih lunak dengan bentuk yang bervariasi, misalnya sirup obat, air, dan minyak. Gas adalah wujud lain dari zat yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Gas hanya dapat dirasakan, terutama baunya. Misalnya, gas amonia, gas hidrogen sulfida. Pemeriksaan organoleptika senyawa pada amonium hikloida dengan rumus kimia NH4Cl. Wujud NH4Cl adalah padat atau hablur, warna putih, dan tidak berbau. Pemeriksaan kelarutan senyawa kimia dalam air. Menurut standar Farmakope Indonesia, jika 1 gram zat memerlukan pelarut air 20 ml untuk dapat melarutkan zat tersebut, maka kesimpulannya sifat kelarutan zat adalah larut dalam air. Perhitungan kelarutan zat. Berat zat yang ditimbang 50 mg sama dengan 0,05 gram. Jadi 0,05 gram zat dapat larut dalam 1 ml air atau 1 gram zat dapat larut dalam 200 ml air. Pemeriksaan kelarutan senyawa pada amonium hidroksida ditetesi dengan Aquades sebanyak 2 tetes dengan rumus 2/20 untuk mencari ml dengan kelarutan 0,1 gram per 0,1 ml dengan sifat kelarutannya mudah larut. Reaksi kimia dengan senyawa gas CO2 direaksikan dengan NaCO3 dengan CH3COOH menghasilkan gas CO2 dengan cara ditetesi sebanyak 20 tetes asam asetat sebagai tambahan dari wujud zat dan reaksi kimia memiliki ciri khas seperti berikut. Oksigen yaitu membesar api, hidrogen mudah meledak, karbon dioksida memadamkan api. Kesimpulan dari GLP1 adalah good laboratory practice harus ditetapkan dalam semua kegiatan di laboratorium. Bahan kimia sendiri dibagi menjadi 3 macam yaitu padat, cair, dan gas. Dan hasil dari praktikum bahan padatan dan cairan adalah larutan 1, 2, 3 tidak memiliki aroma walaupun sudah dipanaskan oleh bunsen. Untuk serbuk hablur tidak memiliki aroma dan tidak larut ketika dipanaskan dan tidak dipanaskan. Untuk serbuk kristal tidak memiliki aroma dan tidak larut jika dikasih Aquades saja. Sedangkan waktu dipanaskan serbuk kristal akan larut. Kesimpulan dari GLP2, untuk menimbang kita perlu menghitung berapa miligram yang diperlukan dengan rumus molaritas. M sama dengan massa per mR kali 1000 per volume. Setelah ditimbang, kita bisa melarutkan larutan atau serbuk menggunakan Aquades. Dan untuk pengenceran dilakukan dengan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Kesimpulan dari praktikum wujud gas dan reaksi kimia adalah kita jadi mengetahui bagaimana bentuk, aroma, warna, dan reaksi kimia dari percampuran antar dua senyawa. Dalam pemeriksaan organoleptika digunakan indera atau sensori sehingga dapat mengamati wujud, bentuk, warna, dan aroma senyawa yang dianalisa. Sekian video presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.